Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafutri dengan NPM 224111007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Pentingnya memahami ukuran penyebaran data tunggal dalam statistik. Ukuran penyebaran data tunggal dalam statistik penting untuk dipahami karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Ukuran penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data terbesar di sekitar nilai tengahnya. Misal, jika ukuran penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengah. Sebaliknya, jika ukuran penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung terbesar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Lalu, membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai tinggi badan siswa dari laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan ukuran penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai tinggi badan antara dua kelompok tersebut. Lalu berikut adalah beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan dalam statistik. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Rentang merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, tetapi tidak terlalu akurat karena hanya dipengaruhi oleh dua nilai data saja. Berikut adalah beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan dalam statistik. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Rentang merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, tetapi tidak terlalu akurat karena hanya dipengaruhi oleh dua nilai data saja. Lalu jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jangkauan kuartil merupakan ukuran penyebaran data yang lebih akurat daripada rentang karena dipengaruhi oleh lebih banyak nilai data. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadran dari ragam simpangan baku, merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai data. Lalu ada definisi data tunggal. Dalam statistika, data tunggal adalah data yang terdiri dari satu nilai saja. Data tunggal dapat berupa data kuantitatif atau kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang kuantitatif yang diukur secara numerik seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan sebagainya. Data kualitatif adalah data yang dapat diukur dengan secara numerik seperti jenis kelamin, warna mata, dan sebagainya. Data tunggal dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data tunggal ganjil adalah data tunggal yang jumlahnya data ganjil untuk mencari median data. Tunggal ganjil cukup diurutkan dari data nilai kecil ke terbesar dan nilai tengahnya adalah median data tersebut. Lalu ada data tunggal genap adalah data tunggal yang jumlahnya data genap untuk mencari median data. Tunggal genap cukup urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar dengan jumlah data di sisi kanan kiri dan nilai tengah harus sama. Nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah. Lalu kenapa kita harus memahami penyebaran data? Penting
Memahami penyebaran data penting karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data terkecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data besar, maka tersebut cenderung terbesar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misal, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara dua kelompok tersebut. Lalu ada jenis-jenis ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data terbesar dari nilai tengahnya. Ukuran penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Lalu ada ukuran penyebaran relatif, adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing jenis ukuran penyebaran data tunggal. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ragam adalah ukuran penyebaran data yang ditunjukkan seberapa jauh data terbesar dari nilai rata-ratanya. Lalu kesimpulan, penyebaran data tunggal yang merupakan ukuran seberapa jauh data terbesar dari nilai tengahnya. Penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Pemilihan ukuran penyebaran data tunggal yang tergantung pada ukuran analisis data yang dilakukan. Memahami penyebaran data tunggal penting karena dapat memberikan informasi tentang karakteristik data. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda, membuat keputusan, mengidentifikasi outliers, dan mengembangkan model prediksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.